Selamat pagi dari Kebun Bibit Desa Kelompok Tani Pondok Miri Asri, Desa Sesemayang, Kabupaten Deli Serdang. Jumpa lagi kita dalam Ngobrol bareng Taufik. Hari ini kita coba ngobrol tentang pertanian, di mana negara kita ini merupakan negara agraris yang memang penduduknya sebagian besar menjadi petani. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sangat dibayang-bayangkan dengan minyak goreng langka, kedelai langka, ini sangat miris. Artinya sebagai negara agraris. Dan apalagi kita ini di Indonesia penghasil kelapa sawit yang terbesar dan pengekspor yang terbesar di dunia. Pagi ini kita ngobrol dengan Bapak Profesor Abdul Rauf. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Prof? Kabar sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Walaupun sedikit agak serak juga nih. Ya, karena mungkin iklim, cuaca, cuaca. Memang kondisi kita ini memang dari suara, ekonomi pun makin serak ini, Prof. Makin serak ini. Ekonomi pun makin serak. Ya, makin serak ini. Iya. Belum ada yang vokal ini, Prof. Bagaimana pandangan Prof ini mengenai kelangkaan minyak goreng di Indonesia, khususnya Sumatera Utara ini, sampai ada kemarin itu ditemukan 1,1 juta ton minyak goreng yang di dalam gudang. Kita nggak tahu apakah ini penimbunan atau ini memang stok daripada perusahaan. Ini gimana pandangan Prof? Ya, baik, makasih Pak Taufik. Jadi seperti pengantar Pak Taufik tadi, saya juga sepakat dengan itu. Kita agak miris dong. Kita negara agraris, sawit kita nomor 1 di dunia sebenarnya, diakui atau tidak gitu ya. Dan sumber utama minyak goreng itu kan hari ini dari sawit itu. Dan sudah diakui banyak negara, banyak ahli bahwa minyak nabati dari sawit itu memiliki kualitas yang terbaik dibandingkan minyak-minyak nabati lain. Gitu. Masuk dari kedelai dan kacang tanah. Sudah diakui secara internasional. Nah, makanya ketika kemarin di awal bulan ini di awal bulan ini terjadi kelangkaan, kita jadi terkejut juga gitu kan. Harga ibu-ibu dengan berbagai dramatisirnya sampai di pasar-pasar pun kosong sesuatu yang aneh. Nah, ternyata dari berbagai pemberitaan kita tahu persoalannya kan di harga. Jadi memang apapun produk komoditi pertanian itu Pak Taufik selalu persoalannya di masalah pemasaran, pasar ya. Jadi ketika misalnya harga produksi itu tidak bisa menutupi harga jual itu tidak bisa menutupi harga produksi, siapapun pengusahanya, saya yakin akan pikir-pikir lah untuk siapa pula mau berusaha rugi. Iya. Siapa pula mau berusaha? Apakah pengaruh sawit ini dijadikan biodiesel, Prof? Kan sekarang kalau menurut saya tidak. Enggak ada. Itu porsi biodiesel pun berapa lah? Berapa lah biodiesel itu kan dengan segitu banyak. Jadi kalau memang betul ini di stop aja ekspor CPU, nggak usah lah sampai 100% di stop. Mungkin 30-40% aja. Ini walaupun analisis saya mungkin salah Itu saya kira masih aman. Ekspor masih tetap jalan CPU, tapi kita akan maupun ada pembatasan ekspor. Iya, betul. Oh gitu ya, Pak. Tadi. Jadi tetap aja dijadikan bahan baku untuk oleochemical tadi kan, untuk minyak goreng. Selain itu biodiesel monggo jalan terus. Nggak terganggu itu Pak Taufik. Seharusnya Sumatera Utara nggak terganggu ya, Pak. Apalagi Sumatera Utara, ya kan? Berapa banyak pabrik CPO di sini dan pabrik minyak goreng kan? Betul, mbahnya sawit dari dulu kan? Iya, mbahnya sawit ya. Iya. Sawit pertama kali dikebunkan di Indonesia itu di Sumatera Utara dan Aceh ini, Aceh Tamiang ini Aceh kan? Tamiang ya. Seliput itu. Iya. Oh iya, Seliput. PTPN 1 ya? Iya. Itu pertama kali sawit dikebunkan oleh Belanda di Indonesia ya. Bayangkan, makanya baru berkembang kemana-mana. Ya, sampai sekarang pengembangan itu di Kalimantan ya. Kalimantan paling banyak, sampai ke Irian kemana-mana kan. Nah itu jadi miris lah saya kira. Saya yakin karena itu tadi tuh karena permainan pasar lah katakan dalam tanda kutip permainan saya dalam tanda kutip. Apakah karena ada subsidi
Kan ini kan minyak goreng kan sekarang dilakukan subsidi sama pemerintah. Nah itu Biasanya barang subsidi itu suka macam pupuk subsidi hilang timbul atau soalnya gimana? kan begini Pak Taufik. Iya. Oke lah pemerintah mensubsidi. Iya. Mensubsidi untuk rakyat. Iya. Lantas si produsen bagaimana? Produsen apakah tetap dibiarkan dengan biaya produksi tinggi? Subsidinya kemana nih sekarang? Subsidi Ke masyarakat. ke masyarakat. Iya, iya. Tentunya kan pembiayaan itu diberikan kepada produsen kan, mesti gitu. Betul. Nah, Iya. kenapa hari ini produsen masih mau menahan, katakan dalam tanda kutip ya, kalau ditahan? Iya. Artinya kan cerita Distribusi. Bukan. Bukan. Cerita subsidi tadi jangan-jangan hanya tinggal cerita. Hanya cerita, Pak. Iya. Tidak tidak konkret ya. Tidak Bapak? konkret, tidak terrealistis. Siapa yang mau? Nampaknya kelangkaan di tempat kita ini di samping minyak goreng juga ada kedelai nih, Prof. Nah, itu. Nah, kalau kedelai kita kan maklum ini, Prof. Betul. Ya kan, karena memang kita bukan sentranya kedelai. Ya. Betul. Kita masih impor kedelai. Impor. Tapi di gini, kedelai ini pun kan segitu juga problemnya. Oke lah, kita tidak begitu masalah dengan kedelai. Tapi di Jawa sendiri, di Jawa itu kan sebenarnya kalau di Jawa itu memproduksi kedelai untuk kebutuhan di Jawa sendiri itu nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Makanya kelangkaan kedelai hari ini pun kan tanda tanya besar juga, Pak, kalau menurut saya. Iya ya. Minyak goreng langka, kedelai langka. Jadi artinya ini tidak bisa disandingkan lagi nih, Prof. Ya. Antara kedelai dan jadi tempe dan tahu. Tempe dan Nggak tahu. ada tahu goreng dan tempe goreng lagi sekarang ini, Prof. agak sulit kita nengok itu. Nah, Jangan-jangan nanti tahu rebus pun jadi nggak ada lagi karena air pun langka. Kan? langka iya. Gimana? Jadi kondisi ini yang membuat sekarang ini masyarakat menjadi was-was ya, Prof. Ya. Ya. Kondisi ini ya. Ya saya kira itu kenapa was-wasan masyarakat. Tapi begini juga Pak, Ya. saya melihat fakta lah ya di lapangan. Karena dekat dari pondok kita ini ada nanti ini kalau Pak Topik keluar di atas jam 1 atau jam 12 itu akan sulit untuk bergerak karena di sini Pasar, ya, pasar oke, iya. Rabu Sabtu, pajak istilah kampungnya. Iya. Pajak Sabtu dan Rabu. Iya. Itu ketika dulu diumumkan kelangkaan minyak goreng, kok ada pedagang-pedagang yang bisa menjual minyak goreng dalam jumlahnya. Artinya apa itu? Harga ya saya kira terjangkau, masyarakat mau dengan 14.000 itu. Oh, 14.000 ya, oke. Itu. Nah, artinya apa? Kelihatannya kalau ada orang yang punya link kepada perusahaan Pabrik ya. Atau tetap distributor aja ya. nggak masalah, distributor lah katakan ya. Nggak pun pabrik, distributor atau agen-agen kecil pun kalau ada link ke sana kelihatannya nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah. Tetap Ya. ada barang Tetap itu, ada, jadi apa namanya? Mungkin distribusi di banyak-banyak di lain tempat itu tidak ada, tapi di tempat-tempat tertentu kok bisa ada orang. Mungkin gini, Tidak ada kalau masalah. saya lihat masyarakat kita gini, Bro. Kalau namanya kelangkaan, langsung nyerbu. Iya. Jadi ada main stok di rumah Di gitu. rumah pula sendiri ya kan? Ya, jadi misalnya dia harus kewajibannya beli 2 liter. Iya. Dengan informasi Dengan seperti isu, ini, dia ambil semua banyak-banyak. sehingga masyarakat lain tidak. Yang lain nggak dapat. Ya? Iya, Bisa jadi. bisa ya seperti jadi. itu ya. Ini kan udah cerita propaganda kalau gitu kan. Iya, macam ada propaganda. Propaganda bisa menakut-nakuti dalam tanda kutip, termasuk orang ditakut-takuti dengan COVID Omikron ini lah. Iya. Itu baru. Nah, jadi perkembangan pertanian saat ini kan memang kalau kita lihat, Prof, kan sangat sangat laju ya, Ya. laju, terutama dengan komoditi porang. Porang Ya, porang. Iya. Kan porang ini kan nampaknya banyak petani yang tertarik. Iya. Cuma saya melihat ini, Prof, ada beberapa masuk melalui media sosial. Iya. Ada beberapa informasi lah dari media sosial ini. Saya bacakan, Prof, ya. Pertama dari Muhammad Hardiansah ini ya. Sekedar info Pak Menteri, ini saya ambil dari FB-nya Pak Menteri, Oh, gitu. Pak Yassin Limpo. Iya, Selimpo. Nah, jadi
Tadi pagi saya baca ini. Sekedar informasi Pak Menteri, dari kami petani kecil yang nanam porang. Sewaktu kami beli bibit porang untuk ditanam, harganya mahal. Ya. Sewaktu panen, pabrik belum tentu terima dan harganya juga murah. Yang lebih parah lagi Pak, begitu tidak lama ditanam, tanamannya kebanjiran karena banjir besar. Ngajukan KUR melalui BSI, malah kata customer service-nya belum terima KUR karena pandemi. Ini gimana nih nasib petani Pak? Kata-kata inilah Pak Muhammad Ardiansah ini. Nah, yang kedua Prof, Pak Menteri, di desa ada yang namanya Gapoktan. Dan saya melihat organisasi pertanian ini tidak begitu terlihat aktivitas dan hanya sekedar papan nama saja. Saran saya Pak, agar Gapoktan diberi tugas atau kegiatan yang dan diberdayakan secara manfaat. Di desa cukup ada poktan saja. Nah, yang pertama mengenai porang ini, Prof. Porang ini kan artinya petani sudah berantusias menanam porang ini di tanahnya, di lahannya. Tapi begitu panen, kok penampungnya nggak ada. Apakah ini bisnis semangki juga atau gimana nih, Prof? Bagaimana pandangan Profesor ini? Kayak begitu. Kita selalu ya, Pak Taufik. Kalau kita lihat sejarah dunia pertanian ini, dalam tanda kutip pertanian termasuk kehutanan ya. Selalu saja terjadi berulang itu. Minum Prof ya? Iya, silakan. Selalu saja berada berulang kan? Iya. Dulu apa? Jati putih. Iya, betul. Ya kan? Betul. Jati putih dengan iming-iming ini sebagai bahan baku pembuat dolar katanya. Iya. Atau ini. Udah ditanam, begitu mau dipanen tak ada yang membeli. Iya. Gitu. Malah jadi macam kayu bakar harganya. Kayu bakar. Iya. Itu bentar laku karena susah untuk membelahnya. Orang kayunya melilit-lilit itu di dalam. Nah itu turunlah setelah itu mengenai, katakanlah langsung kita turun ke porang ini. Begitu juga. Gitu kan. Nah ini lagi sedang rame talas. Oh, talas yang tembakau itu ya, Prof ya? Talas tembakau. Iya. Talas apa namanya? Talas bening. Bening. Talas bening bening apa benang? Apa? Talas bening apa itu? Besar dan koneng. Iya. Beneng. Beneng. Kan? Nah, ini yang saya ingin tunjukkan bahwa kita selalu latah. Kalau menurut saya, latah itu begitu ada keberhasilan dari suatu negara misalnya terhadap sebuah komoditi. Kita langsung serta-merta memasarkan itu. Padahal infrastruktur kita belum siap, Pak. Kita belum siap, macam porang tadi lah misalnya. Nanam siapa sih yang susah? Petani, teknologinya mudah, walaupun ada kegagalan karena tidak sesuai. Itu kan orang-orang kadang-kadang emosi nanam. Tapi begitu produksi itu seperti ditanya siapa tadi kan? Ardiansah tadi ke Menteri. Kenapa? Karena nggak siap. Misalnya hilir kan porang itu mana ada orang mau. Oke lah direbus berapa lah itu, kalaupun bisa direbus umbinya itu kan. Tapi kan yang diharapkan itu dia menjadi mahal kalau dia diolah menjadi tepung. Nah, yang setelah jadi tepung nanti baru dibuat bisa jadi mie di Jepang kan? Di Jepang kan dijadikan mie. Nah, oleh beberapa negara dimodifikasi dijadikan beras. Saya pun pernah itu sekali menikmati itu, enak memang. Bersama Pak Gubernur kita, Pak Edi, disajikan saya itu. Beras porang itu nikmat memang, baru sekali itulah. Mudah-mudahan nggak sekali itu ya. Nikmat. Nah, saya kira kalau ada perusahaan yang bisa sampai ke situ, gitu ya, yakin saya. Nah ini tanyalah pemerintah, ada nggak membuat, sudah ada perusahaan yang dibuat? Di Serdang ada, Prof. Di Serdang itu, yang di Serdang itu Sumatera Utara ya. Itu dia, kalau saya baca itu pakai chips. Tapi chip itu dia ekspor chipnya. Dia ekspor chipnya kan, seberapalah kemampuan itu. Tapi maunya kan dia sampai produk hilir. Kan sama dengan cerita CPO tadi, Pak. Kita dulu CPO itu kan lebih banyak dijual keluar bahan mentah. CPO itu kan masih bahan baku bahan mentah itu. Itu bisa berapa turunan turunan di bawahnya, termasuklah biosolar, minyak goreng apa lagi, sampo macam-macam, termasuk kosmetik, obat-obatan pun bisa dari situ. Nah, kenapa kita nggak buat itu kan? Nah kan baru belakangan ini ada. Setelah itu ada beberapa perusahaan membuat pabrik oleochemical, kok bisa langka malah minyak goreng, kan aneh. Nah sama ini dengan porang ini, kan?
Kalau saja sudah diatur sampai ke pabrikasi pembuatan itu, ada yang sudah bisa membuat mie tadi itu, tepung yang kemudian bisa dijadikan mie, saya yakin akan bagus, akan tetap ini. Tidak ada mestinya pertanyaan seperti itu. Nah, kalaupun tidak ada perusahaan yang belum atau mau itu, mestinya pemerintah lah sudah menyiapkan melalui itu kan. BUMN ya. Melalui BUMN, melalui ini gitu kan. Mempersiapkan industrinya ya. Iya, jangan selalu sudah viral katakan dalam bahasa sekarang itu, semua orang mau, termasuk tadi itu talas beneng tadi, besar dan koneng itu sedang viral juga sekarang di mana-mana orang. Kami pun sempat menanam itu kan, sekarang ada di belakang itu. Nah sekarang setelah nanti ada itu, apa bisa? Ya oke, direbus bisa dimakan, tapi seberapa banyak lah orang mau itu kan? Kan dia harus jadikan tepung juga, dijual juga gitu. Dulu kira itu ada juga pengembangan kayu. Kayu ini tapi memang berkembangnya di Jawa dia, macam jati tadi yang Profesor bilang. Karena mungkin iklim kita nggak cocok terhadap jati ini, karena curah hujannya kan lebih tinggi dari pada panasnya. Dan di Jawa kan cocok itu. Nah mungkin penempatan komoditi ini yang perlu ada searching ya. Artinya pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan pertanian harus men-searching, tidak menasionalisasi. Betul kalau itu Pak. Karena begini, dalam ilmu pengelolaan lahan pun yang saya geluti, kita selalu merekomendasi kepada siapapun yang meminta advice untuk pemanfaatan lahan, kita harus kaji kesesuaian lahan namanya. Dan iklim ya, Prof. Evaluasi kesesuaian lahan itu faktor penentunya iklim, Pak. Jadi yang dimaksud iklim itu, dimaksud lahan itu kan tanah dan apa yang ada di atas. Yang ada di atasnya kan termasuk iklim kan. Temperatur, curah hujan, sinar matahari, itu kan semua itu unsur iklim. Itulah lahan. Lahan itu apa yang ada di atas dan di tanah ini, tanah dan itu. Jadi ketika kita akan melakukan pemberian katakanlah advice untuk komoditi baru di suatu lahan, memang dasarnya adalah kajian evaluasi lahan. Kajian evaluasi lahan. Dari situlah kita bisa tahu bahwa lahan ini cocoknya untuk apa, tanaman apa, gitu kan? Nah, kalaupun mau dimasukkan tanaman lain ke situ, diintrodusir tanaman lain, cocok atau tidak? Kalaupun cocok, dia misalnya cocoknya hanya S3, sesuai marginal. Apa faktor pembatasnya? Kita bisa kasih saran. Itu yang terbaik tentunya S1 kan, sangat sesuai. Karena kan kelas kesesuaian lahan itu dari mulai S1 sangat sesuai, S2 cukup sesuai, S3 itu sesuai marginal. Baru ada yang tidak sesuai. Kalau secara iklim dia sudah tidak sesuai, jangan paksakan, karena nggak ada yang bisa ngatur iklim. Kan itu Pak. Tapi kalau tidak sesuai ya cuma tanah, kurang pupuk, kurang hara, itu bisa kita atur, bisa kita rekayasa. Tapi kalau yang sudah tidak sesuai tadi, faktor iklim jangan dipaksakan. Itulah kejadian Jati tadi. Nah, saya teringat ini di Cina. Cina sekarang ini kan lagi pengembangan besar-besaran katanya tentang sawit nih. Sawit, Jutaan hektar mereka sudah tanam sawit di Cina ini. Terus persoalan iklim sepertinya di Cina bisa mengatur ini, Pak. Nah, begini, kalau itu bisa dengan skala, kalau dia mau skala besar, ada yang kita kenal dalam ilmu pertanian itu kan rekayasa genetika. Dalam ilmu biologi kan ada rekayasa genetika. Jadi sawit ini kan tempat hidupnya luas, Pak. Ya kan? Bahkan disinyalir ada sawit dataran tinggi. Ada sawit memang yang bisa di dataran tinggi. Walaupun 1-2 mungkin sudah adaptasi dia di sana, itulah diambil gennya. Diambil kromosomnya, dikembangkan, ternyata bagus, bisa ya, di daerah semi arid kan, atau di daerah subhumid, subtropis. Dia termasuk di Cina itu kan subtropis. Nah, ketika dia bisa dikembangkan ya bisa jadi, karena dia sudah modifikasi di tempat yang barunya itu. Nah, berarti kan kuncinya peneliti nih, Pak. Iyalah. Nah, sekarang kalau kita lihat di Indonesia ini, Pak, masalah penelitian pertanian ini gimana pandangan Profesor? Ini kan gini, menarik. Jadi gini Pak, para akademisi pertanian, peneliti pertanian, ada badan likbang macam-macam kan, badan likbang macam-macam, LIPI dan seterusnya itu. Sekarang digabung dalam BRIN lah, apa namanya terserah lah. Badan riset ya. Tapi banyak memang, betul kata Pak Topik tadi, peneliti pertanian itu
lebih banyak daripada peneliti yang lain. Kenapa? Karena kita negara agraris. Ya. Persoalannya kenapa kok pertanian kita selalu tidak berdasarkan pada hasil kajian? Di sini Pak, mungkin beda kita ya. Kenapa? Karena untuk menjadikan hasil penelitian itu tersosialisasi ke masyarakat, tidak menjadi tugas langsung si peneliti, tapi dijembatani oleh penyuluh. Penyuluh. Ya, jadi penyuluh inilah jembatan antara peneliti dengan masyarakat kan. Itu kalau kita institusinya di Sumatera Utara apa itu? Ada makanya kan ada badan penyuluhan kan, diundangkan kemarin. Saya walaupun sebenarnya juga katanya sudah ditarik kembali ya undang-undang, tapi kan tetap ada di pertanian, tetap ada BPP kan. Ada ya. Balai Penyuluhan Pertanian. Iya. Tetap ada penyuluh. Nah di situ. Nah di tempat lain kabarnya gini Pak. Kalau di tempat lain itu lembaga penelitian bisa langsung berinteraksi dengan petani. Lembaga penelitian yang di dalamnya para peneliti, para profesor, dokter, guru besar atau peneliti, dia langsung berinteraksi dengan petani. Membuat demplot gitu ya. Membuat demplot, mengajari atau meneliti berbasis petani gitu kan, dan seterusnya. Jika kalau kita ada halangan rupanya. ya itu tadi, karena sistem birokrasi kita kan kita tidak diwajibkan untuk itu Pak. Saya sebagai akademisi, tugas pokok saya kan ada 3 itu, tridharma itu. Nah, penelitian, pengajaran, pengabdian. Iya. Pengabdian ini bisa 0 Pak. Kalau mau naik pangkat itu, pengabdian ini bisa 0 komnya. Iya. Artinya apa? Atau minimal 1 gitu. Kenapa? Artinya apa? Nggak wajib ya? Tidak wajib. Kita tidak dibebani. Urusan pilihan itu ya. Yang paling banyak kita penelitian yang paling besar. Pengajaran nomor 2. Iya. Persentase untuk kita naik pangkat itu menjadikan pengabdian ini bisa Berarti 1. Dari penelitian ke pengabdian ini harus lengket. Mestinya lengketnya di situ. Gitu ya. Yang lebih bagus lagi pengabdian, makanya sekarang kan usul misalnya pengabdian itu berbasis penelitian dia. Iya. Itu yang lebih tinggi nilainya. Tersosialisasi langsung ke masyarakat itu ya. Jadi apa yang dia lakukan penelitian itulah yang diabdikan kepada masyarakat. Ya. Tapi seberapa lah itu? Anggarannya kan itu kan hanya sekedar kalau mau dalam tanda kutip, karena bukan kewajiban kita. Yang berkewajiban untuk menyukseskan teknologi pertanian itu sukses di tingkat petani itu Dinas Pertanian. Nah, beserta perangkat ini menarik ini, Prof. Saya menarik ini kalau udah Profesor menyinggung itu. Dulu pada saat pertama sekali Pak Edi Ramayadi menjadi gubernur, itu kan semua fakultas pertanian, kalau nggak salah saya baca, itu kan diundang sama Pak Gubernur. Ya kan, sama Pak Gubernur untuk dalam rangka kerjasama dengan dinas yang Prof sampaikan tadi. Nah, ini bagaimana sekarang, Prof? Apakah masih berlanjut atau bagaimana? Saya sendiri secara pribadi terus terang belum pernah diajak, dilibatkan, diundang oleh Dinas Pertanian itu. Walaupun saya orang pertanian. Malah yang banyak mengundang saya itu adalah Bapeda. Oh, malah Bapeda ya? Bapeda. Dalam rangka apa Bapeda itu? Saya di Bapeda itu misalnya diikutkan di dalam apa yang dikenal sekarang Pokja Green Growth Plan. Rencana hijau itu, pertumbuhan hijau. Ini yang terakhir sebagai anggota Pokja dalam penyelamatan gambut dan ekosistem dan mangrove. Mangrove ya. Oh iya. Gitu kan? Nah, sebelumnya kita sama Onrijal itu ya. Onrijal ya. Jadi sebelumnya saya diikutkan dalam banyak inilah. Tapi selalu Bapeda, tidak pernah kalau Dinas Pertanian secara di zaman Pak almarhum Bintara Tahir dulu lah pernah kita diundang. Udah lama lah itu ya. Lama kali itu untuk ngasih pencerahan, pembuatan kompos dan sebagainya. Dan itu. Nah, malah ketika Pak Topik katakan tadi Pak Gubernur pernah mengundang secara itu malah belum pernah. Swasta dan negeri itu saya. Pribadi saya, tapi nggak tahu ke yang lain. Ini institusi yang diundang, Prof. Iya, institusi ya. Nah itu saya nggak tahu juga. Hanya memang beberapa kegiatan
secara individual, misalnya saya di Deli Serdang itu diminta Pak Bupati Deli Serdang untuk menjadi ketua komisi penyuluhan. Kan ada komisi penyuluhan ini. Ada komisi. Komisi penyuluhan pertanian. Biasanya kalau ada komisinya agak enak tuh, Prof. Ini kalau komisi di DPR ya lah. Banyak komisinya. Kalau Iya. komisi komisi penyuluh namanya aja komisi, tapi tak ada komisinya. Ya. Mana tahu dapat komisi dari penyuluh-penyuluh itu enggak, Prof? Ya, Nah, enggak. jadi apa perannya di situ, Prof? Nah itu tadi, kita kan seperti yang diminta misalnya oleh beberapa pejabat, termasuk Pak Bupati Serdang kan pernah memanggil kita, tolong bantu gitu kan. Kalau perlu komisi penyuluhnya itu buang aja. Jadi komisi pertanian aja. Komisi Pertanian. Komisi pertanian. Kenapa? Karena berkeinginan untuk memajukan pertanian. Dia kendalanya tetap di situ, Pak Topik. Seperti saya katakan tadi. Hasil penelitian para akademisi, para peneliti itu sangat banyak sekali. Tapi tidak nyambung Tapi ke begitu ke petani dia tidak turun. Kenapa? Karena penyuluh juga kan belum tentu punya kemampuan yang kuat. mumpuni lah terhadap ini. Bayangkan, yang meneliti doktor, profesor gitu kan, penyuluh yang mau menyampaikan pesan dari profesor itu S1 pun mungkin tamatnya terpaksa gitu. Maaf ini. Dalam tanda kutip ya. Iya. Nah, mungkin itu kan susah juga dia bisa terima, kemudian bisa terapkan di masyarakat. Nah, Apalagi kalau teknologi yang sudah sangat tinggi. kalau kita berkaca ke Thailand, Prof ya, mereka kan banyak bibit-bibit yang unggul. Iya. Padahal menurut informasi ini ya, informasi yang layak lah dipercaya bahwa macam durian ya, Iya. durian musangking. Kabarnya itu dari durian kita juga diambil Iya, itu, iya, montong sama apa disilangkan orang itu iya. sehingga menjadi durian unggul. Nah, Iya. ini kan mereka kan bisa bersebar ke seluruh dunia ini, Iya. apanya ini, duriannya ini. Artinya tanpa ada penyuluh, ini bisa diambil macam kita banyak zaman-zaman berapa tahun yang lalu tuh mereka menyeludupkan mata interestnya Iya, betul. kemari. Jadi bawahnya durian ini. Nah, ini kan tanpa ada penyuluh mereka bisa. Jadi artinya kualitas. Apakah kesalahan daripada informasi tadi itu atau sistem birokrasi itu yang membuat hasil-hasil penelitian kita ini tidak begitu unggul, Prof? Kalau saya melihat sistem birokrasi tadi, sistem birokrasi kita yang ya bisa jadi saya yang dengar juga di beberapa negara, jangankan negara maju lah ya, negara-negara yang tetangga kita kan begitu. Setiap peneliti itu diberi misalnya anggaran penelitian oleh pemerintah Negara, sekian. ya. Tapi tidak hanya sebatas penelitian yang hanya mengejar reputasi pribadinya, tapi dia harus terimplementasi di masyarakat. Sampai ke situ itu anggaran. Gitu. Kita memang peneliti itu dikasih otoritas anggaran, otoritas kegiatan, apa mau meneliti, usulkan. Begitu diberikan dia harus sampai ke masyarakat. Nggak gila-gilaan. Kita selama ini Pak Topik ini yang lebih miris lagi. Akademisi di Indonesia, mohon maaf ya, akademisi di Indonesia ini dibebani justru hasil penelitian itu harus diterbitkan di jurnal internasional yang terindeks Scopus. Kadang-kadang untuk menembus itu pun bukan sedikit biayanya. Bisa saja satu artikel itu belasan juta. Kenapa begitu? Untuk mengejar reputasi. Enggak, maksudnya mempublikasikan itu sampai belasan juta itu. Oh itu kebijakan dari perusahaan dari editor karena mereka tahu ini sudah diburu oleh semua akademik. Apa tujuannya? Cuma untuk meningkatkan peringkat institusi. Tujuannya untuk meningkatkan peringkat pribadinya. Supaya dikenal sebagai peneliti internasional, supaya institusinya masuk dalam world class university. Itu yang dikejar orang. Lupa ke masyarakat. Nggak ada gunanya nih hasil penelitian ke sana. Itu di awang-awang berarti. Di awang-awang, kan gitu kan. Ini siapa saja yang bisa melihat hasil penelitian ini? Semua orang bisa mengakses. Semua. Itu Tapi apa iya petani Pak bisa mengakses itu dengan bahasa Inggris misalnya, karena bahasanya harus bahasa internasional. Pakai bahasa Indonesia aja belum tentu dia mampu menerjemahkannya. Nah, makanya kalau menurut saya, kalaupun ini misalnya sampai mungkin kebijakan itu
monggo peneliti dikasih anggaran penelitian, tapi tugas pokoknya tidak hanya sekedar upload di jurnal internasional yang terindeks Scopus, tapi dia aplikasi harus ya, teraplikasi Iya. di satu komunitas. Terus karena begini Pak Topik, satu hasil kajian itu belum tentu nanti di aplikasinya langsung sukses. Belum tentu, harus berulang-ulang, nanti lagi cuaca. Iya. Kan bisa aja penelitian hanya pada batas satu cuaca, Iya, iya, satu musim. iya. Iya. Di musim yang lain belum tentu. Kalau kebetulan dia penelitian di musim hujan, musim kemarau gimana? Belum tentu sampai. Iya. Kalaupun ada satu tahun dialaminya dua musim, tapi kan musim tahun berikutnya itu akan beda lagi. Iya, iya. Tidak multi years, Iya. tidak 5 tahun apa. Iya. Nah, Tidak konstan dia. tidak konstan. Iya. Nah, sementara hasil kajian itu harus berulang-ulang sampai bisa dia betul-betul termodifikasi, Dan bisa dipakai oleh bisa semua. Ya. terimplementasi Semua orang ya. untuk semua orang. Ya. Kan sama ini. Ini buah ini. Buah-buah apa yang ada di sini ini Ya. kan tidak di awal buah tuh cerita orang, oh ini mangga bagus, Ya. oh ini sukunnya bagus, begitu ditanam nanti buahnya gede-gede. Begitu kita tanam belum tentu tahun pertama langsung menghasilkan buah. Betul. Bunganya gugur semua, Ya, daunnya gugur semua. Udah 5 kali berbunga-bunga beginilah baru dia bisa menghasilkan buah. Karena adaptasi kali ya. Adaptasinya sama juga hasil penelitian begitu. Ada saran dan pendapat Prof yang mau Profesor sampaikan, terutama tentang pembangunan pertanian di Sumatera Utara ini. Ya, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Ya. Oh, mengenai Yang Gapoktan, Gapoktan. ya, Gapoktan. Jadi begini. Kalau Gapoktan itu kan sekedar Gabungan. namanya Gabungan kelompok Jadi tani, ya. itu hanya memudahkan secara teknis. Ya. Jadi ada kelompok-kelompok dulu, nggak akan mungkin ada kelompok kalau nggak akan mungkin ada Gapoktan kalau nggak ada kelompok, Oke. gitu Pak. Ya. Jadi misalnya dalam satu desa ada 5 kelompok, Ya. ya kan? Untuk menyampaikan aspirasi kelompok-kelompok tani di satu desa ini, kan nggak bisa setiap kelompok itu memajukan rame-rame datang kemana ke dinas kah, atau diwakili oleh satu kelompok dia yang Gapoktan tadi. Iya. Jadi Gapoktan itu perannya bukan langsung ke petani. Ya. Gapoktan itu pengurusnya biasanya ketua kelompok dari salah satu kelompok di dalam itu. Iya. Diangkat lagi lah ya. Ngerti kan? Bukan diangkat, Pak. Iya. Iya, ditunjuk. Iya, ditunjuk. Jadi kan ada kelompok tani misalnya seperti ini. Iya. Ada kelompok 5. tani 5. Iya. Kelompok tani 5. Kelompok tani 5 itu sering bermusyawarah. Akhirnya di antara 5 itu siapa yang jadi ketua Gapoktan? Ya. Di antara kita ketua ini. Ya. Supaya suara kita yang 5 itu diaspirasikan oleh satu orang. Ya. Nggak mungkin 5 geruduk ke sana Ya, gitu. ya. Cuma ini katanya macam gak ada kerjanya gitu. Ya iya, memang betul kalau Gapoktan itu ya kerjanya harus Cuma menyampaikan inspirasi saja kepada aspirasi saja kepada yang bekerja itu yang bermain. memang Poktannya, kelompok taninya gitu. Jadi macam motor penggeraknya ya. Penyampai informasinya, ya. atau corongnya, Ya, corongnya. gitu kan. Ya memang dia nggak langsung ini. Nggak langsung apalah ya. Bekerja itu. Karena ex officio salah Iya. satu ketua dari Poktan itulah diangkat menjadi ketua Gapoktan. Iya. Yang Merangkap Gapoktan dia. itu nggak perlu ada pengurus lagi. Tuh. Nah, Gitu. satu lagi Prof. Ini menarik nih kalau udah cerita Gapoktan. Selama ini kan petani kita dikasih bantuan ini, mulai dari benih ini. ya. Jadi sehingga mereka mengharap bantuan tadi, maka bentuk Gapoktan yang menyampaikan. betul. Nah, bagaimana pandangan Prof terhadap bantuan-bantuan yang diberikan kepada petani ini? Ada memang lebih banyak. Saya lihat begini. Ini nggak apa-apa lah cerita apa ya. Fakta lah saya Ya. katakan. Memang ada baiknya, ada tidak baiknya gitu ya. Berapa persen sisi tidak baiknya? Yang tidak baik lebih banyak. Lebih banyak, ya. Kenapa tidak baik lebih banyak? Gini, Ah. ada fenomena yang mendapat bantuan dari tahun ke tahun itu kelompok tani A saja. Fenomena. Dia lagi istilahnya. Ya. Lu lagi. Lu lagi. Iya. Kelompok tani yang lain tidak dapat. Kenapa? Persoalannya karena tidak ada kedekatan Iya. atau tidak tahu cara berbagi. Ini mohon maaf nih. Iya. Gitu Pak. Iya. Nggak tahu cara berbagi, belum terbiasa dengan cara berbagi. Sehingga saluran penjolok bantuan itu jatuhnya kepada orang yang sudah pengalaman. Makanya itu tadi lu lagi. Iya, Yang lain menjadi tidak pernah dapat. Itulah mungkin yang diirikan oleh
Apa tadi? si Gapotan tadi itu ya. Yang di pertanyaan awal tadi Pak Topik tadi kan, Iya, iya. bisa jadi begitu, dia nggak pernah dapat apa-apa gitu. Kalau bantuan itu tetap aja bagus lah kalau menurut saya, walaupun kadang-kadang bantuan itu tidak tepat sasaran. Seperti kelompok tani yang kami bina ini lah. Hari ini dapat bantuan misalnya YUPO, unit pengolahan pupuk organik. Iya. Ya kan sapinya 8, motor roda 3-nya 1, mesin pencincangnya 1, rumah komposnya 1. Kita mau menerima karena memang kita cocok untuk itu. Karena kita berada di Lokasi yang pas lokasi yang pas, yang cocok memang untuk itu, Ya. gitu kan. Tapi begitu misalnya pemerintah memberikan pompanisasi ke kelompok tani kita yang bermainnya di lahan pekarangan, ini kan nggak cocok. Iya, iya, iya. Orang yang emosional diterima aja. Berarti dari awal menentukan bantuan itu ya, Pak? Ya, mestinya janganlah. Kalau kita sadar lah, kalau kita misalnya nggak cocoknya bantuan itu ke kita, ngapain lah kita ambil? Itu salah satu kan. Namanya peri. Ya kan? Peri apapun mau. Belum tentu peri juga sebenarnya. Oh, belum tentu peri? Belum tentu peri. Jadi bantuan itu belum tentu peri, Pak? Belum tentu peri. Aduh, Pak, gawat kita nih, gawat. Belum tentu peri nih. Ini profesor yang ngomong ini. Jadi, terima kasih Prof. Apa yang Profesor bisa sampaikan ya tentang pembangunan pertanian untuk membantu Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur ini? Ya, saya kira gini. Jadi kan pertanian di Sumatera Utara ini memang kelihatannya kita akan ada program Sitantri ya. Sistem pertanian terintegrasi. Nah, ini menarik, kalau menurut saya menarik. Jadi kalau buat Sumatera Utara mungkin dengan mengkampanyekan ini, tidak hanya sekedar kampanye tapi terus mensukseskan ini, mengapa namanya, menjadikan ini sebuah model kegiatan di tingkat petani. Saya kira itu saja sudah bagus, nggak usah lagi ditambah dengan program-program lain. Terintegrasi ya, antar satu Terintegrasi, dengan lain. sistem pertanian terintegrasi itu menjadi kewajiban, Pak. Kenapa? Saya sudah menyuluh kemana-mana, misalnya padi, bertani padi, nampaknya sawah. Tapi sawah itu kan punya ketergantungan sekarang dengan pupuk kandang, Betul. Pupuk kandang. pupuk kohe lah, pupuk apa? Pupuk kompos lah, pupuk organik. Ya, organik ya. Pupuk organik. Oh, sekarang tergantung sekarang mereka. Tergantung, kenapa? Karena tanahnya itu sudah kritis. Oh. Tanah-tanah sawah kita itu sudah berada pada kondisi sakit, kalau saya katakan. Sakitnya kenapa? Karena bahan organiknya habis. Kenapa habis? Jeraminya diambil, dibakar, dibuang, diolah, nggak pernah ada masukan baru. Makanya dipupuk berapapun tanamannya tidak akan bagus. Terikat ya di dalam Ya. tanah ya. Ya. Terikat dalam tanah, bahkan menjadi racun. Itu yang Ya. kemudian muncul oranging disease namanya, penyakit orange. Bukan karena penyakit oleh sumber penyakit biotik, tapi oleh penyakit abiotik. Karena tanahnya sudah tidak bagus. Makanya walaupun petani padi, dia tetap perlu ada ternak. Iya, iya, iya. Tetap perlu ada ternak. Iya. Karena kalau membawa pupuk kandang dari tempat lain kan susah, berat gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya dia lebih, kalaupun misalnya satu kelompok hamparan petani itu ada 25 orang, silakan 20 orang dia ngurus sawahnya, 5 orang itu ditugasi untuk miara ternak. Untuk apa ternak itu? Ternak itu tidak hanya untuk penghasil daging, tapi lebih utama menghasilkan pupuk kandang, Iya. kotoran hewan itu. Itulah Jadi dilakukan ternak, kehadiran ternak itu sebagai produksi, sebagai rumah produksi, sebagai industri pembuat pupuk kandang. Kan nggak mungkin pupuk kandang dibuat di pabrik, Iya, iya. harus ada yang di kandang gitu. Ya. Nah itulah dia, itulah minimal. Apalagi tanaman lahan kering. Iya. Itu harus jadi terintegrasi itu menjadi penting. Itu saja dikampanyekan dan disukseskan, saya kira sudah bagus. Ya. Nah sekarang di mana-mana sudah mulai kelihatannya, kita pun terus berkampanye untuk itu, sistem pertanian terintegrasi. Ya. Terima kasih banyak Prof. Ini sudah menyampaikan beberapa masukan-masukan dan ilmu bagi kami Iya. tentang pembangunan pertanian ke depan ini. Nah, kami tidak bisa menyimpulkan hari ini, karena kalau kami simpulkan nanti bisa salah kaprah. Karena apa? Karena
Mungkin pendapat kami lain, pendapat orang lain. Karena kami tidak menyimpulkan hari ini, kalau yang lain kami simpulkan. Tapi yang hari ini kami tidak menyimpulkan. Semoga kita bisa bertemu lagi di channel Ngobrol Bareng Taufik. Dan kita semua sehat-sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.